Jadi ini adalah akun saya dan ini salah satu produk yang saya jual di Shopee. Oke. Nah, saya menjual awalnya ini harganya Rp200.000 ya. Saya diskonin menjadi Rp120.000 supaya perputarannya ini cepat gitu. Oke, di sini saya sudah memiliki rating ya 4,9, ada 51 penilaian dan terjualnya 67. Mari kita hitung ya. 120.000 ya ini harganya. Kita dikali 67. Nah, dari sini aja saya sudah mendapatkan omset ya 8.040.000. Ini omset ya, ini bukan profit bersih. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Dian Alamsah. Ya, berharap siapapun yang sudah subscribe channel saya, yang sudah menonton video saya ya, saya doakan hidupnya semakin berkah, berlimpah, bahagia, damai, sehat, sejahtera lahir dan batin, dan semakin bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, di episode kali ini ya saya akan bercerita bagaimana saya bisa berpenghasilan atau menghasilkan omset yang besar dengan modal yang sangat minim sekali dan tanpa stok barang. Ya, jadi saya berjualan tanpa memiliki stok barang gitu. Artinya ini namanya bisnis dropship ya, seperti itu. Nah, produk yang saya mainkan ya, salah satu yang menjadi andalan saya adalah produk jam tangan karena profitnya lumayan besar ya menurut saya. Nah, saya akan bocorkan kepada kamu ya yang menonton video saya. Salah satu andalan saya ya, saya bocorkan. Ini dia jam tangan gelang sport. Nah, seperti ini ya. Ini saya bocorkan khusus kepada subscriber saya yang menonton video ini. Nah, bagaimana bisa ya saya menjual barang tanpa saya memiliki stok gitu. Jadi di era digital ini, di era internet ini, semua itu sangat mungkin dan bisa, dan bahkan sudah saya praktekkan dan saya sudah menikmati hasilnya seperti itu. Nah, jadi saya akan bercerita ya, awal mulanya ya saya bisa seperti ini ya, sama gitu kayak cerita video sebelumnya ya. Jadi nemunya saya di Facebook. Jadi waktu saya buka Facebook, di situ saya ada iklan yang lewat ya, iklan yang bersponsor seperti itu. FB Ads, artinya ada orang yang beriklan berbayar di Facebook. Nah, dan mungkin itu melintas ya di beranda saya. Ada sebuah produk jam tangan yang saya sendiri memang tidak asing dengan jam tangan tersebut, tapi di iklan tersebut dia disajikan secara berbeda. Dan itu ya, iklannya itu udah di like ribuan orang dan sudah di komen ribuan juga ya. Dan saya klik ya di situ karena ada landing page-nya, ada websitenya ya. Saya buka, oh ternyata jam tangannya jam tangan yang memang tidak asing. Cuma di sini ya si harganya ini 2 kali lipat lebih mahal gitu daripada harga di 3 marketplace besar ya yang sering saya kunjungi, yaitu Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Jadi saya sudah terbiasa melihat jam tangan tersebut dengan harga sekian gitu. Tapi pas saya lihat di iklan itu ya, itu harganya lumayan mahal banget gitu. Dan itu ramai gitu, banyak yang beli gitu. Karena saya lihat gitu di komentar-komentar ya, di komentar-komentar itu banyak yang mereka itu testimoni mereka udah beli produk tersebut ya, dengan melampirkan gambar itu banyak sekali. Kalau saya scroll itu udah ada ratusan orang yang beli di situ. Dan akhirnya di situ saya berpikir kayaknya boleh juga nih saya coba gitu, melakukan hal yang sama seperti di iklan tersebut seperti itu. Nah, akhirnya saya riset lah gitu ya. Saya cari-cari produk tersebut di Tokopedia. Saya riset ya sampai mendapatkan produk terbaik dengan supplier terbaik dengan harga yang terbaik dan barang yang bagus gitu. Akhirnya ketemulah. Nah, di situ saya sebelum mengiklankan pastinya saya ya, kalau saya pribadi saya selalu membeli dulu, saya selalu mencoba dulu. Dari situ saya belilah ya 2 jam tangan tersebut, saya beli
Pas udah sampai nih, saya review, saya pakai, coba ya. Saya coba dalam 3 hari ini ternyata bagus gitu. Jam tangan ini bagus dan menurut saya hampir 99% kayak barang yang branded original gitu, kayak gitu. Akhirnya saya cobalah gitu, iklanin di Facebook ya. Tapi saya pada saat itu bukan menggunakan FB Ads ya. Saya tidak menggunakan FB Ads, tapi saya menggunakan fitur dari Facebook yang sekarang, yaitu FB Marketplace ya, Facebook Marketplace. Jadi di Facebook ini sekarang ada marketplace-nya. Jadi saya cobalah saya iklan di situ ya. Saya tunggu sehari. Nah, ketika saya bangun tidur itu inbox itu udah banyak ya, udah puluhan inbox yang masuk yang menanyakan produk tersebut gitu. Dan saya mengambil keuntungan dari produk tersebut yaitu 100%. Jadi saya jual di marketplace itu, harganya itu saya naikin 2 kali lipat gitu. Jadi saya beli 75.000, saya jual 150 ya. Dan ketika saya iklanin tuh, saya nunggu sehari. Nah, besok pas bangun tidur saya lihat handphone itu ternyata yang inbox itu banyak ya, ada puluhan menanyakan jam tersebut. Kemudian singkat cerita ya, saya arahkan ya dari inbox tersebut untuk ke WA. Jadi saya memproses orderan di WhatsApp ya, dan nomor yang udah masuk di WhatsApp saya save ya sebagai database saya gitu. Dan seperti biasa ya, yang namanya pembeli itu ada yang percaya dan ada yang tidak. Karena saya sistemnya pada saat itu transfer ya. Pada saat itu transfer. Dan disitulah ada yang order gitu ya. Ada yang order. Pada saat itu 2 orang ya. 2 orang order. Itu 150 ya pada saya. Kalau keuntungan saya kan 75.000 berarti dari satu. Kalau misalnya kejual 2 berarti kan 150 bersih ya untuk saya. Nah, seperti itu. Dan itu ya saya iklanin rata-rata dalam sehari itu memang kejualnya itu 2 ya, kadang 1, 2, kadang 1. Dan artinya kalau misalnya saya menjual 2, berarti kan kalau ini disamaratakan ya, ini secara kalau memang dalam realitanya enggak sehari itu 2 dan enggak seperti itu ya, kadang lebih dari 2, kadang cuma 1, kadang juga enggak ada ya. Tapi kalau misal kita hitung-hitungan ya, kita hitung-hitungan, anggap aja sehari itu kejual 2 ya. Berarti kan harga 150 ya. 150 kalau 2 300. Nah, 300 ini dikali 30 berarti kan secara omset saya mendapatkan 9 juta ya. Memang nanti saya akan tunjukkan ya penghasilannya. Jadi saya dapat 9 juta itu omset ya. Omset untuk profitnya ya nggak segitu ya, tapi lumayan ya, lebih dari 4 juta untuk bersihnya kepada saya. Nah, sampai pada satu titik tuh orang kebanyakan di Facebook itu pengennya bayar di tempat. Akhirnya tuh saya cari lagi ya ilmu gimana sih caranya bayar di tempat. Akhirnya saya menemukan tuh cara supaya kita jual barang ke orang tapi orang itu supaya bisa COD gitu, bayar di tempat. Akhirnya bisa diakalin lah menggunakan Shopee gitu. Jadi saya pakai Shopee, pakai 2 akun ya, dan itu bisa ketika ada orang yang nggak percaya ya, dia nggak mau TF kepada saya, takut ketipu, akhirnya bisa menggunakan opsi bayar di tempat. Jadi saya menggunakan marketplace Shopee untuk bisa bayar di tempat dengan kurirnya pada saat itu JNT. Nah, seperti itu. Dan itu alhamdulillah ya, saya juga tidak menyangka dari modal 500.000 itu bisa menghasilkan omset 9 juta. Dan omset 9 juta itu bukan berarti saya mendapatkan real ya duit 9 juta, nggak seperti itu, karena itu prosesnya muter ya. Karena kalau bayar di tempat saya harus menstok. Jadi pada saat itu kalau ada order ya saya beli dulu barangnya ya, datang dulu ke saya, baru saya proses, baru saya kirim ke konsumen. Jadi kalau bayar di tempat prosesnya ini agak lama ya, dan itu sudah saya jelaskan kepada konsumennya. Jadi uang yang 500 ini ya saya puterin, dan alhamdulillah pada saat itu ya saya bukan pada saat itu ya, yang ini bulan kemarin ya, sebenarnya bulan kemarin
mainnya bulan kemarin sampai bulan sekarang gitu. Dan alhamdulillah gitu saya dapat dari 9 juta itu perkiraannya dapatnya 5 juta. Itu yang bersihnya. Ya lumayan kan 5 juta. Kita tuh cuma ya gitu aja, cuma main online gitu. Ya alhamdulillah ya untuk kebutuhan istri, kebutuhan anak, untuk keinginan saya untuk apa ya, beli barang-barang yang memang saya butuhkan di multimedia gitu ya. Lumayan lah bisa nabung juga gitu, alhamdulillah. Nah, jadi di zaman sekarang ini ya, di zaman internet, era digital itu, di sosial media itu ternyata bisa kita jadikan ya sebagai ladang penghasilan gitu kalau kita mau mau atau bisa melihat peluang-peluang tersebut. Dan untuk ilmu dropship ini banyak sekali bertebaran ya di YouTube, udah banyak sekali, banyak yang lebih ahli mungkin ya. Kalau saya menjabarkan berdasarkan pengalaman saya, bukan saya pinter, bukan saya bisa, enggak, dan saya juga apa ya, bukan menggurui atau bukan mau sombong, pamer dan lain sebagainya. No, karena di sini saya hanya ingin berbagi ya. Di sini tuh hanya ingin sharing, mungkin saja ya teman-teman ada yang apa ya, terinspirasi ya atau mengikuti jalan saya, mungkin yang lagi kebingungan, yang lagi nganggur dan lain sebagainya. Karena saya juga dulu awalnya nganggur gitu, bisa seperti ini karena awalnya nganggur, jalan-jalan seperti itu. Nah, seperti itu guys ya. Sampai akhirnya ya saat ini tuh saya alhamdulillah gitu. Tadinya kan saya dropship yang nggak stok barang, alhamdulillah saat ini untuk jam tangan ini itu saya stok ya. Stok meskipun nggak banyak gitu, ya saya stok dalam 1 minggu ya minimal tuh saya stoknya 10. Saya pun nggak langsung banyak ya, sedikit-sedikit, karena memang yang penting uangnya ini bisa muter gitu, barangnya ini bisa muter secara cepat. Nah seperti itu. Nah itu aja mungkin cerita di video kali ini guys ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton video saya, yang udah like, yang udah komen, yang udah share ya. Yang belum subscribe ya, sekali lagi silahkan di subscribe channel saya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Itu saja mungkin ya untuk cerita di episode kali ini ya. Semoga saja menginspirasi kalian ya. Mungkin yang mau nyoba silahkan dicoba ya. Oke guys, mungkin itu saja ya untuk cerita episode kali ini ya. Saya Dian Alamsah pamit undur diri. Salam kreatif tanpa batas, salam berlimpah. See you to the next episode. Bye bye.